Parungkat! 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 Tolong! Tolong! Saya minta tolong. Diam. Parungkat! Pak! Ya, tetap. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menelusuri lebih dalam materi dari misteri lumpur abadi dan hilangnya suku Prikitip. Betul. Ceritanya menarik banget ini. Jadi ceritanya begini. Anda baru saja menemukan Pak Rungkat yang hilang di hutan itu. Dan dia punya cerita yang, cukup luar biasa ya. Ya, dia dianggap dukun sama suku Prikitip. Cuma karena apa? Bawa korek api. Ya sesederhana itu. Tapi ada yang lebih krusial lagi dari ceritanya. Apa tuh? Dia lihat dua orang, si wartawan Nomu sama rekannya Toru. Oh iya benar. Nah, mereka ini diarahkan masuk ke pemandian lumpur abadi oleh suku itu. Tapi Pak Rungkatnya sendiri nggak mau ikut ya? Nggak mau. Dia trauma. Katanya pernah hampir tenggelam di lumpur hisap. Jadi dia menolak. Oke, nah ini bagian yang bikin merinding. Gimana tuh? Tepat setelah Pak Rungkat ditemukan, Anda dan tim pencari itu sampai di desa suku Prikitiwi. Dan ternyata, Kosong. Sama sekali nggak ada orang. Sepi melompong. waduh, ini langsung memunculkan pertanyaan besar kan jadinya. Jelas. Kemana perginya seluruh suku? Satu suku loh ini. Apa mungkin mereka semua, plus Nomu dan Toru itu, lenyap begitu saja di telan lumpur misterius itu? Kehilangan satu suku penuh, ini jelas bukan kejadian biasa. Pastinya nggak biasa. Nah, karena penasaran dan juga ada rasa ingin menolong mungkin ya, Tentu. Anda dan rombongan akhirnya memutuskan balik ke lokasi lumpur abadi itu. Pak Rungkat jadi penunjuk jalannya. Dan begitu sampai di sana, suasananya langsung terasa beda ya. Banget. Udaranya jadi lebih dingin, terus ada bau aneh yang, gimana ya, menguar gitu. Dan lumpurnya sendiri, genangan hitam itu, nggak ada tanda-tanda Nomu atau Toru di permukaan kan? Sama sekali nggak ada. Nah, di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba ada penemuan kecil, tapi penting. Apa itu? Salah satu anggota tim Anda, kalau tidak salah namanya Robi, ya, di cerita, dia lihat sesuatu berkilau Berkilau. Di mana? di tepi lumpur. Ternyata, sebuah liontin. Kecil, bentuknya cangkang kerang. Cangkang kerang. Oh, bukannya itu sempat terlihat dipakai sama salah satu anggota suku Prikitif ya? Nah, itu dia poin pentingnya. Itu jadi kayak petunjuk fisik pertama di lokasi yang sunyi senyap itu. Oke. Terus, Apa yang terjadi sama liontin itu? disinilah ceritanya jadi makin aneh. Gimana? Jadi saat si Robi ini menyentuh liontin itu, Ya. lumpur yang tadinya tenang itu tiba-tiba bergolak. Hah? Serius? Iya. Muncul pusaran kecil dulu, terus gelembung-gelembung besar mulai meletup-letup di permukaan. Wah. Terus ada suara. Ada suara. Nah, ini yang paling aneh. Suaranya itu bukan teriakan panik atau minta tolong kayak orang tenggelam. Bukan. Terus suara apa dong? Semacam gumaman, tapi dari banyak suara. Ratusan mungkin. Dan anehnya lagi, Apa? terdengar damai. Tenang gitu loh suaranya. Damai dari dalam lumpur yang bergolak. Ini aneh banget, kontras sekali ya. Betul. Kontras itu yang bikin kita mikir, Pak Rungkat takut lumpur hisap yang mematikan. Tapi suara dari dalam malah damai. Seolah-olah lumpur ini bukan seperti yang dibayangkan Pak Rungkat ya. Bisa jadi, kayak sengaja mempermainkan ekspektasi kita gitu. Nah, setelah beberapa saat, lumpurnya tenang lagi. Oke, kembali tenang. Tapi pasti ada sesuatu yang beda kan? Jejak baru yang aneh. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia. Bentuknya lebih mirip, kayak sisik. Sisik. Iya, sisik. Jumlahnya banyak, polanya melingkar, dan seolah-olah mengarah masuk ke dalam lumpur. Tunggu. Jejak sisik? Ini mengubah segalanya dong. Lumpur hisap biasa mana mungkin meninggalkan jejak sisik? Tepat sekali. Jadi kalau kita kumpulin nih ya, desa kosong, liontin pemicu, suara gumaman damai dari dalam lumpur, terus sekarang jejak sisik. Ini jelas bukan sekedar kasus orang hilang biasa. Ada proses yang aneh banget terjadi di dalam lumpur itu. Persis, semua petunjuk ini kayak maksa kita untuk berpikir ulang. Lumpur abadi ini jelas bukan cuma kubangan lumpur biasa. Suara damai itu indikasi kuat kalau di dalam sana terjadi sesuatu selain kematian yang mengerikan.
Dan jejak sisik itu mungkin petunjuk paling Liar. di luar dugaan. Jadi apa mungkin ini bukan tempat akhir, tapi semacam tempat transisi? Atau transformasi? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Transformasi jadi apa? Jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang meninggalkan jejak sisik. Jadi nasib suku Prikitiwu, Nomu, dan Toru ini masih jadi misteri besar ya? Banget. Apa sebenarnya lumpur abadi itu portal, tempat evolusi aneh? Kita belum tahu pasti. Apa arti sebenarnya dari suara damai dan jejak sisik itu? Sumber yang kita punya belum menjawab ini semua. Kita jadi dibiarkan menggantung dengan banyak teka-teki ini ya. Nasib mereka, sifat asli lumpur itu sendiri. Kalau kita coba rangkai semua petunjuknya, desa kosong, liontin kerang itu, suara damai dari kedalaman, dan jejak non-manusia berupa sisik. Kesimpulan sementara apa nih yang bisa Anda tarik dari rangkaian kejadian yang, ya ampun, aneh banget ini? Sifat transformatif dari lumpur itu rasanya makin kuat ya. Iya, perasa sekali. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang. Mungkinkah hilang di lumpur abadi ini sebenarnya bukan akhir cerita yang tragis seperti tenggelam? Menarik. Mungkinkah ini semacam metamorfosis, perubahan ke bentuk eksistensi lain yang sama sekali nggak kita pahami? Dan jejak sisik itu jadi satu-satunya petunjuk, satu-satunya kartu nama yang mereka tinggalkan. Bisa jadi. Yang jelas, penelusuran kita tentang misteri ini rasanya baru dimulai. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.